Hai Dream Sisters, welcome to the channel. Namaku Teresia Sharon. Video kali ini kita akan membahas topik favorit kamu semua ya, yaitu tentang aura dan energi. Rahasia wanita yang punya aura positif yang memikat. Mau gimana pun situasi, keadaan kamu sekarang, atau fisik kamu, atau apapun keadaan kamu bisa banget punya aura positif yang memikat. Karena di saat aku flashback lagi pas aku zaman remaja gitu ya, SMP, SD, SMA, kuliah, aku pun gak punya aura yang positif kayak gini gitu. Ini adalah hasil dari aku yang mengembangkan diri aku sendiri secara konsisten bertahun-tahun, latihan mulai dari baca buku, inner work, journaling, meditasi yang rajin-rajin sampai aku bisa punya aura, bisa punya energi positif yang konsisten gitu. Jadi fokus kita kali ini adalah lebih ke gimana sih cara kita bisa menjaga energi positif itu secara konsisten. Jadi nggak cuma bangun pagi aja kita positif, abis itu siangnya kita udah marah-marah, tapi aku akan sharing gimana kamu bisa mempertahankan, maintain positive energy, kebahagiaan itu di sepanjang kehidupan kamu. Oke? It's possible with practice. Untuk topik kali ini aku membuat formula baru, asik. Namanya Aura Formula, sesuai dengan topik kita aura. Yang pertama itu arah pikiranmu, karena kita ngomonginnya aura, energi, sesuatu yang gak bisa kita lihat nih oleh mata. Kalau misalnya kita mau good looking mah, ya udah kita tinggal beli baju bagus, kita tinggal perawatan, kita tinggal makeup, itu semua orang bisa good looking. Tapi kalau misalnya kita ngomongin aura, energi, ini semua berasal dari dalam, dan kuncinya ini ada di sini, pikiran dan pandangan kita. Yang kedua, yang ungkapkan dengan sikap. Jadi nggak cuma aku berpikir positif, aku cantik, aku hebat, aku berbakat, aku rajin, aku kaya, tapi juga didukung dengan sikap, dengan attitude, dengan action. Yang ketiga, ritual self-love. Di saat kita bayangin seseorang yang punya aura positif, energi positif, dia pasti juga self-love nih. Jadi seseorang yang self-love udah pasti dia juga punya aura yang positif. Auranya semakin cantik. Semakin self-love kamu, semakin cantik kamu. Yang selanjutnya, atur energi bukan cuma waktu. Jadi ini lebih ke ngomongin di mana sih kamu taruh energi kamu sehari-hari, where you put your energy. It's about protecting your energy, menjaga energi kamu, memberikannya untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat buat diri kamu sendiri dan kehidupan kamu. Oke, let's go. Kita masuk ke poin pertama, yaitu arah pikiran kamu. Pikiran kamu adalah kunci dari kamu punya aura positif yang memikat. Ini aku bagi jadi 3 poin. Yang pertama ada self-concept, yaitu pandangan kamu terhadap diri sendiri. Yang kedua ada world view, pandangan kamu terhadap dunia, terhadap kehidupan kamu. Yang ketiga ada perception of others, your perception of others, pandangan kamu terhadap orang lain. Kita masuk ke yang pertama, self-concept, pandangan terhadap diri kamu sendiri. Coba tanyakan ke diri kamu sendiri, gimana cara kamu memandang diri kamu sendiri. Untuk aku pribadi, aku tuh tumbuh di lingkungan, gak usah yang jauh-jauh deh, lingkungan keluarga dulu, orang tua sendiri. Aku setiap hari sampai detik ini masih sering banget dengar mama aku sehari-hari sharing ke aku, kayak complaining, aduh aku jelek, aku gendut, aku kurang cantik, aku gak pede nih, gigi aku jelek, aku kurang tinggi, dan itu kenapa aku nggak pede, aku nggak berani. Jadi sehari-hari
Itulah self-concept yang dia miliki, yang terus-terusan menghambat dia dari dulu sampai sekarang. Dan self-concept ini adalah pilihan. Self-concept ini kita yang ciptakan sendiri. Mau kita jelek, mau kita cantik, itu semua kan pandangannya dari kita sendiri. Semakin aku menganggap diri aku cantik, semakin aku memancarkan energi kepercayaan diri itu, aura positif itu, yang dimana di saat pandangan aku terhadap diri aku berubah, aku juga perlahan akan mengubah pandangan orang lain terhadap aku. Aku ambil contoh lagi, kulit aku kan gak yang putih-putih banget kan, aku termasuk tan. Dan karena aku juga merantau ke Bali, jadi aku tambah tan dan aku itu Cindo. Nah, Cindo itu kan standarnya lebih ke kulit putih, kurus banget. Awal-awal kayak bertahun-tahun lalu aku tuh nggak percaya diri juga sama skin tone aku. Aku pengen seputih-putihnya, aku pengen masuk standar masyarakat. Nah, karena self-concept aku, kepercayaan aku terhadap diri aku kayak gini, aku juga ngerasa aku nggak terlalu dianggap gitu sama orang lain. Orang lain juga cenderung memberikan komentar yang aku nggak suka. Asalnya dari mana? Asalnya dari aku sendiri. Karena aku sendiri aja nggak muji diri aku sendiri. Aku sendiri aja bilang aku kurang nih. Coba aku lebih putih, coba aku lebih tinggi, coba aku lebih kurus. Nah, perlahan aku mulai fokus ke diri aku sendiri. Aku mulai tanyakan kepada diri aku, ngapain sih aku terus-terusan ngomong kayak gini ke diri aku, yang dimana ini nggak bermanfaat apa-apa gitu. Coba pelan-pelan aku mulai ubah, aku mulai afirmasi positif setiap hari, aku mulai menerima segala keunikan aku bilang aku cantik, aku menarik, aku menciptakan standar kecantikan aku sendiri, aku menerima segala keunikan aku, dan aku bersinar dengan segala hal yang aku udah punya. Aku nggak butuh apa-apa dari luar, karena aku tahu di dalam diri aku sendiri, aku nih udah punya itu, segala keajaiban itu. Sampai aku ulang-ulang terus setiap hari, nggak cuma kata-kata aja, nggak cuma pemikiran aja, tapi juga action yang nanti akan kita bahas di poin selanjutnya. Jadi aku mulai action, mulai menantang diri aku keluar dari zona nyaman. Kayak gini, ngomong di YouTube, aku udah bertahun-tahun latihan sampai bisa percaya diri, sampai bisa cukup lancar membawa sharing ini di YouTube gitu. Nah, jadi self-concept aku udah berubah nih, udah mulai kuat. Aku udah kuat, kepercayaan aku terhadap diri aku sendiri. Aku tahu aku cantik, aku tahu aku unik, aku tahu aku punya aura yang positif. Nah, kepercayaan diri ini, self-concept ini yang membuat aku di saat sekarang ketemu orang-orang yang kayak keluarga deh, let's say keluarga gitu, atau orang-orang yang udah lama aku ketemu gitu. Biasanya kan kita pikirin suka komen yang kita nggak suka gitu, gendutan gitu kan misalnya kan. Nah, tapi karena self-concept aku udah beda ya, aku bener-bener percaya diri, aku tahu aku unik, dan sekarang komentar yang aku dapat dari orang lain juga beda. Aku dapat komen-komen kayak, ih kamu makin cantik aja, ih kamu makin tinggi aja ya, kamu makin langsing aja ya, ih kamu kayak jadi lebih positif, jadi lebih cantik gitu, jadi lebih kalem gitu. Nah, komentar-komentar yang aku dapetin ini, aku nggak kaget lagi sih, karena ini yang sehari-hari aku bilang ke diri aku. Jadi semuanya bermula dari diri sendiri. Nah, lama-kelamaan pandangan orang lain juga berubah gitu, karena itu yang aku pancarkan keluar. Itu yang gimana aku mau orang ngelihat aku gitu. Seseorang yang percaya diri, seseorang yang yakin sama kekuatannya, seseorang yang berani menyuarakan suaranya, seseorang yang berbakat, dan itu juga yang dianggap oleh orang-orang. Jadi se-powerful itu ternyata self-concept kita, gak cuma ngaruh ke hubungan pribadi
pribadi kita, tapi juga hubungan kita ke orang lain dan gimana cara orang lain memandang kita. Jadi buat kamu yang suka overthinking, aduh gimana nih kalau orang lain gak suka sama aku, gimana nih kalau orang lain ngejudge aku, apa ya yang orang lain pikirin kalau misalnya aku ngomong kayak gini, apa ya yang orang lain pikirin kalau misalnya aku ngedance gitu. Sebelum kamu repot-repot mikirin pendapat orang lain, coba kamu tanyain dulu ke diri kamu sendiri, apa yang aku pikirkan tentang diri aku, apa yang aku katakan tentang diri aku. Coba mulai fokus ke situ dulu aja. Coba mulai ubah inner conversation kamu, percakapan kamu dengan diri kamu sendiri, mulai aware terhadap itu, meningkatkan awareness, karena di saat kamu udah punya kesadaran, perlahan kamu bisa mengubah itu. Yang kedua ada world view, pandangan kamu terhadap dunia. Aku inget pas aku baru lahir gitu ya, pas aku masih bayi, aku punya pandangan dunia yang positif gitu. Aku penasaran sama dunia ini. Aku juga percaya sama mimpi-mimpi aku. Nah, sampai aku bertumbuh dewasa gitu. Gak dewasa sih, maksudnya remaja gitu ya. Pas remaja, SD, SMP, SMA, kuliah. Karena aku dengerin komentar-komentar dari orang lain, pandangan-pandangan yang orang lain punya, aku jadi mulai membangun kepercayaan untuk meragukan diri aku sendiri gitu. Aku jadi ngeraguin diri aku sendiri, aku jadi membatasi diri aku sendiri, punya batasan-batasan ini, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan yang bahkan itu bukan punya aku gitu. Karena di saat aku reflect lagi, di saat aku bayi, aku percaya kok sama diri aku punya aura positif kok, aku punya pandangan positif kok. Oke, cuma pas remaja aja nih, pas aku ABG, karena aku socializing gitu ya, aku punya lingkungan, aku jadi mengikuti apa yang lingkungan aku percaya, and that's okay gitu. Menurut aku terkadang kita juga perlu kontras itu untuk kita bisa memilih dan menjadi versi diri yang lebih baik lagi. Nah, seiring aku dewasa nih ya, udah dewasa beneran gitu, udah lulus kuliah, aku mulai fokus sama pengembangan diri. Aku mulai sadar kalau ternyata aku punya kekuatan gimana aku mau kehidupan aku bekerja, gimana aku mau dunia aku bekerja. Dari yang sebelumnya, pas remaja, pas kuliah, pas sekolah gitu, aku percaya kalau aku bukan orang yang beruntung, kehidupan itu susah, rezeki itu susah dicari, aku susah menang, aku selalu kalah, dan segala keterbatasan itu, oke, aku perlahan mulai aware, sadar, dan karena aku sadar, aku bisa memilih kepercayaan yang lain, world view lain, pandangan terhadap dunia yang lain. Sekarang aku memilih kepercayaan yang berbeda terhadap dunia. Aku ngelihat dunia aku, kehidupan aku tuh kayak sebuah keajaiban gitu. Aku orang yang beruntung, kehidupan aku selalu dilancarkan, rezeki selalu datang, kesempatan ada di mana-mana. Nah, karena aku punya pandangan terhadap dunia yang seperti ini, yang positif, yang menguntungkan aku, yang terus membawa aku menjadi lebih baik lagi, alhasil itulah dunia yang aku ciptakan gitu. Karena dunia itu sendiri benar-benar kita yang ciptakan gitu. Di saat aku percaya aku nggak beruntung, rezeki susah dicari, peluang kerja itu aku perlu berebutan sama orang lain gitu ya, kepercayaan aku, ya itu benar gitu. Karena itu kepercayaan yang aku pilih. Nah, aku bisa nih milih kepercayaan lain. Peluang ada di mana-mana, rezeki gampang banget didapat, segala hal selalu dilancarkan, aku selalu dibantu. Orang-orang baik semuanya di sekeliling aku. Nah, semakin aku mengafirmasi itu, aku take action selaras dengan kepercayaan aku yang baru ini. Benar-benar itu yang aku alami sehari-hari. Ada aja keajaibannya gitu di kehidupan aku sehari-hari. Dan ini membuat aku punya aura yang positif. Karena aku memandang kehidupan aku sebagai sesuatu yang menyenangkan gitu. I love my life. Aku mencintai kehidupan aku. Yang ketiga, ada your perception of others. Gimana pandangan kamu terhadap orang lain? Di saat kita ngomongin orang lain,
khususnya orang lain yang gak selaras ya sama kamu. Karena orang lain yang selalu setuju sama kamu itu mah gampang berpikir positif dan punya attitude yang positif ke dia gitu. Nah, gimana sama orang yang gak sefrekuensi nih sama kamu? Di video sebelumnya aku ada sempat mention juga, kamu tahu kamu beneran glow up dari gimana kamu lihat nih, gimana cara kamu memperlakukan orang yang gak selaras sama kamu. Apalagi kita, untuk ciwi-ciwi nih ya penonton, nih kan kita tipe-tipe orang yang semangat gitu mengembangkan diri. Yang aku suka sharing juga godaan self-development. Mentang-mentang udah rajin baca buku, udah inner work gitu, udah meditasi, terus berasa paling glow up, berasa paling bersinar, berasa paling positif, terus jadi ngerasa superior. Ngerasa kalau orang lain tuh salah. Terus apa bedanya kita sama orang lain gitu? Di saat kita merendahkan orang lain yang gak punya satu kepercayaan sama kita. Karena setiap kepercayaan itu kan benar gitu. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Aku percaya segala sesuatu di dunia ini itu netral. Jadi itu adalah hak aku untuk memilih kepercayaan aku sendiri. Itu adalah hak kamu untuk memilih kepercayaan kamu sendiri. Itu adalah hak tetangga aku untuk memilih kepercayaan dia sendiri. Dan aku gak punya hak dan aku tidak mau ikut campur terhadap kepercayaan mereka. Just let them be gitu. Dan itu adalah kunci hidup damai, kunci punya aura yang positif di saat kamu bisa punya empati terhadap orang lain yang gak selaras sama kamu. Nah, ketiga pandangan ini, pandangan kamu terhadap diri sendiri, pandangan kamu terhadap dunia, pandangan kamu terhadap orang lain, inilah yang membentuk aura kamu. Semuanya dimulai dari sini dulu nih, pemikiran dan kata-kata kamu. Yang dari dalam ini akan memancar keluar. Tadi kita ngomongin tentang pemikiran, pandangan, kepercayaan. Sekarang kita beralih ke actionnya, tindakan nyatanya. Ungkapkan dengan sikap. Kita sepakat ya, kita mau pilih pemikiran, pandangan, kepercayaan yang mendukung kita menjadi lebih baik lagi. Aku cantik, aku wanita beruntung, aku wanita berbakat, kesempatan selalu ada di mana-mana, rezeki aku selalu dilancarkan, orang-orang positif dan suportif selalu mengelilingi aku. Nah, gimana dengan sikapnya? Di saat aku percaya kalau kehidupan aku tuh penuh dengan peluang dan keajaiban dan keberuntungan, pemikiran ini kan membuat diri aku happy ya. Diri aku happy dan positif. Di saat aku benar-benar happy, aku cenderung kepengen orang lain juga happy dong. Di saat aku ngerasa kayak, ih aku selalu dapat bantuan ya, aku selalu dapat dukungan ya, aku cenderung kepengen bantu dan dukung orang lain juga. Jadi menyebarkan kebahagiaan, keberuntungan, dan kebaikan itu. Dan itu jadi kayak circle gitu. Jadi kayak menular. Satu orang baik ke orang lain, orang dibaikin jadi kepengen baik juga. Jadi membantu orang lain dengan tulus. Jadi aura positifnya nggak cuma ada di aku, tapi juga ada di teman-temanku, ada di sekeliling aku, ada di keluarga aku. Walaupun keluarga aku punya pandangan yang berbeda ya, dan nggak apa-apa juga. Aku nggak punya tanggung jawab, aku nggak punya kontrol, kendali untuk mengubah pandangan orang lain, tapi aku mulai dari diri aku sendiri dulu. Just focus on myself, gimana aku bisa memahami orang yang berbeda, terutama keluarga ya. Tadi aku ada sharing contoh juga kepercayaan yang mama aku miliki terhadap dirinya, dan aku memilih untuk tidak ngejudge kepercayaan yang mama aku punya. Aku menghargai itu, tapi aku fokus gimana aku bisa punya pandangan diri yang baik. Jadi aku bisa menginfluence, memberikan dampak terhadap sekitarku. Daripada aku terus-terusan ngeluh, aku tunjukin aja dengan contoh aku, dengan perubahan aku sendiri. Jadi kan perlahan orang lain juga ngelihat perubahannya nih. Jadi tertular deh. Hargai diri dan orang lain. Salah satu contohnya bisa kita ambil, misalnya ada teman kita yang ngajakin kita pergi nih, tapi akunya sendiri ngerasa
kayaknya aku nggak punya energi nih untuk keluar untuk sekarang. Aku butuh me time, aku butuh istirahat, atau aku masih ada urusan gitu lah. Atau sesimpel aku emang gak mau pergi aja. Nah, aku mau menghargai diri aku sendiri dan orang lain dengan to the point menyampaikan kalau terima kasih ajakannya, kali ini aku nggak ikut ngumpul dulu ya. Have fun. Ya udah gitu aja. Menyatakan boundaries adalah bentuk dari aku menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya, murah senyum. Senyum itu sangat menular. Senyum itu menunjukkan kalau seseorang itu bahagia sama dirinya, sama kehidupannya. Dan ini adalah salah satu cara termudah untuk memancarkan aura positif yang memikat. Oke, terus ada apresiasi diri dan orang lain. Kemarin aku ada post juga bentuk apresiasi aku terhadap diri aku sendiri. Aku udah punya 1K friends on YouTube dan aku kepengen apresiasi diri aku banget untuk aku bisa terus semangat memposting, merekam, memproduce konten untuk akun YouTube channel ini agar terus konsisten ya guys. Aku ajak diri aku makan-makan, aku membawa diri aku melakukan hal-hal yang aku sukai gitu. Apresiasi orang lain juga, misalnya orang bukain pintu, bilang terima kasih gitu. Gampang aja bilang terima kasih, menyebarkan kebaikan, banyakin rasa bersyukur itu, dan ini membuat kamu punya aura positif yang memikat. Poin ketiga, biar aura positif kamu lebih keluar dan lebih memikat, yaitu punya ritual self-love. Sebelumnya kan kita ngomongin tentang pandangan, pemikiran, kepercayaan, dan aksi-aksi nyatanya nih. Sekarang kita lebih ke latihan gimana sih kita bisa punya pemikiran, kepercayaan, dan tindakan seperti itu. Yaitu dari kebiasaan sehari-hari kita. Mulai dari gimana cara kamu mengawali hari kamu. Apakah kamu bangun-bangun langsung ngecek HP? Apakah kamu bangun-bangun langsung ngeliat komen-komen atau news-news, berita-berita dari luar yang energinya kayak tercampur-campur? Gimana pun itu, kamu bisa mulai ubah dari morning routine kamu dulu. Misalnya kamu bangun, kamu berdoa dulu, kamu minum air putih dulu, kamu meditasi dulu, kamu journaling dulu, kamu edukasi diri dulu, nonton podcast, baca buku, kamu bersyukur dulu, afirmasi positif, kamu yoga, kamu olahraga. Itu benar-benar aktivitas yang meningkatkan energi kamu, aura kamu menjadi lebih positif. Jadi kamu bangun-bangun langsung terhubung dengan diri kamu sendiri sebelum kamu terhubung ke dunia luar. Dan ini sangat-sangat berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Maksudku kayak nggak cuma di pagi hari, tapi di saat kita sudah memulai pagi hari dengan benar, siang hari, sore hari, malam hari pun akan menjadi lebih benar dan kita menjadi lebih produktif karena kita punya ritual self-love. Ciptakan rutinitas yang bikin kamu happy, yang bikin kamu tenang, yang bikin kamu terhubung dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu mau happy, kalau kamu mau tenang, kalau kamu mau aura kamu positif, energi kamu positif, kamu perlu secara sadar effort ya, usaha menciptakan ritual, kebiasaan sehari-hari yang bikin kamu makin self-love, yang bikin kamu makin happy, makin tenang. Terkadang hal-hal yang bikin kita happy itu adalah hal yang bikin kita nggak nyaman. Nah, kita kan pikirin nih, bangun pagi langsung ngecek HP, itu hal yang paling mudah, itu hal yang paling gampang, itu hal yang paling nyaman, tapi ini hanya kesenangan sesaat, tidak membawa kita ke kebahagiaan jangka panjang. Biasanya kebahagiaan jangka panjang itu kita perlu keluar dari zona nyaman dulu. Misalnya kita bangun pagi, kita udah set boundaries untuk diri sendiri, aku bangun pagi, aku nggak lihat HP, aku nggak lihat notifikasi, aku nggak lihat Instagram aku nggak lihat sosial media atau berita-berita yang tidak
membuat aura aku, energi aku positif itu, aku wanita yang bangun pagi punya rutinitas yang membuat aku semakin terhubung dengan diri aku sendiri, rutinitas self love. Misalnya aku juga bisa lihat kaca, terus aku berkata-kata afirmasi positif ke diri aku. Wow, you're amazing. I love myself. I'm amazing. I'm unique. I am beautiful. Wow, aku makin body goals aja nih setiap hari. Itu kata-kata yang aku bilang ke diri aku setiap hari. Aku lihat cermin, itu kata-kata yang keluar dari mulut aku. Aku punya self konsep yang positif dan itu membuat aku juga punya aura positif. Ritual self love juga bisa ritual aku sebelum tidur. Misalnya aku edukasi diri dulu, aku belajar bahasa, aku belajar skill baru, aku menari. Itu rutinitas yang membuat energi aku semakin positif, semakin high energy. Bentuk self love juga bisa aku melepaskan hal-hal yang sudah tidak sefrekuensi sama aku lagi. Coba evaluasi teman-temannya, lingkungannya, circle-circle-nya. Apakah circle-circle-nya adalah orang-orang yang percaya sama mimpi kamu? Apakah circle kamu adalah orang-orang ambisius, orang-orang yang mau menjadi lebih baik lagi, orang-orang yang menantang diri menjadi lebih baik lagi? Kalau misalnya circle kamu nggak membuat kamu menjadi lebih baik lagi, kamu malah jadi meragukan diri, kamu malah jadi gosip, mending kamu pikir-pikir lagi, pilih circle yang mendukung kamu menjadi lebih baik lagi, yang percaya sama kemampuan kamu. Karena lingkungan itu benar-benar berpengaruh gimana cara kamu memandang diri kamu sendiri, gimana cara kamu memandang dunia, dan gimana cara kamu memandang orang lain. Kalau kamu udah perawatan mahal-mahal, udah pakai baju bagus-bagus, udah makeup, tapi kamu sendiri masih belum self love, kamu masih belum percaya sama diri kamu, aura positif ini gak akan memancar. Mau sebagus apapun baju kamu, perawatan kamu, mau seputih apapun kamu, karena kita ngomongin aura ya, semuanya datang dari dalam. Ini lebih ke self concept dan gimana cara kamu mencintai diri kamu sendiri, memanfaatkan apa yang sudah kamu punya sekarang. Next point, ini juga sangat-sangat berkaitan dengan self love gitu ya, bagian dari ritual self love, yaitu atur energi. Protect your energy, di mana kamu memfokuskan energi kamu sehari-hari. Kalau kamu mau punya aura yang positif, energi yang positif, kamu juga perlu berhati-hati dengan kemana kamu ngasih energi kamu. Di mana kamu memfokuskan energi kamu, itulah yang menciptakan kehidupan kamu secara besar, bahkan takdir kehidupan kamu. Kalau kamu sehari-hari menggunakan energi kamu untuk galauin cowok yang gak sehat, galauin hubungan yang gak sehat, yang jelas-jelas itu hubungan gak sehat, tapi kamu terus bertahan di hubungan itu karena kayak, aduh sayang, aku udah bertahun-tahun, aduh sayang, ini nanti aku nggak bisa dapat lebih baik lagi. Oke, tapi aku di sini mau ngingetin kamu kalau gak ada orang lain yang bisa nyelamatin kamu. Cuma kamu yang bisa nyelamatin diri kamu sendiri. Segala sesuatu di hidup itu adalah pilihan. Mau kamu gak happy sehari-hari, mau kamu galau, mau kamu terus berada di hubungan yang gak sehat, itu adalah pilihan kamu sendiri. Dan kamu bisa memilih untuk keluar dari hubungan yang gak sehat kalau kamu benar-benar pengen jadi versi diri kamu yang lebih baik lagi. Aku mau share satu hal menarik ngomongin tentang keuangan, ngomongin tentang rezeki. Tahu nggak apa yang bisa menjadi money block kamu, penghambat rezeki kamu, yang bikin kamu nggak kaya-kaya? Terus berada di unhealthy relationship. Di saat kamu terus berada sama cowok yang gak mendukung kamu, yang gak suportif, yang gak mau kamu menjadi lebih baik lagi, yang insecure, yang manipulatif, yang selalu membuat kamu lelah
secara emosional, kamu nggak akan punya ruang untuk menjadi lebih kreatif, kamu nggak akan bisa level up di kehidupan kamu, apalagi di rezeki kamu, apalagi di keuangan kamu, karena kamu memfokuskan energi kamu ke hal-hal, ke orang yang nggak mendukung pertumbuhan kamu. Dan hal yang lebih menariknya lagi, ini cowok makin sukses, makin kaya, makin lancar. Kenapa? Karena dia dapat bantuan dari kamu, karena dia dapat energi kamu. Energi seorang wanita itu sangat-sangat powerful. Kita punya energi yang namanya life force. Itu adalah sumber kehidupan. Kita bisa membawa manusia baru ke dunia ini. Itu adalah sumber ide, itu adalah sumber kreativitas, itu adalah sumber rezeki, itu adalah sumber keberuntungan. Dan itulah kenapa nih laki-laki makin sukses, makin kaya, makin lancar, karena kekuatannya ada di dalam diri kamu. Gimana sama kamu? Kamu hanya akan bisa bertumbuh di saat pertama-tama kamu self-love, di saat kamu punya hubungan yang sehat dengan diri kamu sendiri. Akhirnya kamu juga bisa menarik cowok, menarik hubungan yang juga lebih sehat. Dan di saat kamu berada di hubungan yang sehat, disitulah kamu bisa benar-benar bertumbuh. Jadi berhati-hatilah dengan kemana kamu kasih energi kamu, karena kamu lebih powerful dari yang kamu pikirkan.